Setiap orang yang menerima Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan hidup, ya dia pasti berbuah dalam roh. Dan ketika kita berbuah dalam roh, maka kita tidak akan tahan berada dalam kumpulan komunitas orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan kita membenci orang berdosa, tapi sesuatu sudah berbeda dalam diri kita, saudara. Dan itu harus terjadi. Mari kita buka bersama Kisah Rasul pasal yang keempat. Ini ayat dari gereja yang sesuai dengan tema firman Tuhan. Saudara, setelah murid-murid kehilangan Tuhan Yesus ketika Yesus ditangkap, dibunuh, disalibkan, dan dia bangkit, mereka seperti orang-orang tadinya yang kehilangan sesuatu. Tapi ketika mereka berkumpul di loteng dan Roh Kudus penuhi mereka, ada api yang sangat membara untuk mereka mengobarkan Injil, memberitakan Injil. Api Roh Kudus yang membakar mereka untuk mengobarkan Injil. Dan ketika mereka mulai dengan bersemangat dengan api, mereka mulai memberitakan Injil kebenaran, mereka dianiaya oleh imam-imam kepala dan kaisar pada waktu itu. Karena memang itu sudah dinubuatkan. Setiap orang yang mau sungguh-sungguh ya percaya kepada Kristus, pasti dia akan menderita aniaya, saudara. Dan itu pasti ya tidak enak bagi kita. Mari kita baca bersama dulu Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 mulai. Kita baca secara bergantian, saya baca 23, saudara 24 ya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ayat 24. Saudara baca 1, 2, 3. Berseluruh mereka bersama-sama kepada, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan laut. Pembaca Alkitab agak bersemangat ya. Saya tuh hari ini agak loyo, saudara. 2 hari saya tepar, saya nggak bangun karena seperti kekuatan tenaga, mungkin karena 3 minggu saya keliling. Ya ini sore ini saya baru bangkit loh ini. Jadi saya agak loyo, saudara jangan ikut-ikutan loyo ya. Kalau saya loyo, saudara semangat dong, amin. Biar saya bersemangat, saudara mentransferkan kepada saya ini baru bangkit seperti nggak ada tenaga, pusing, bawaannya mual. Hari ini saya bangkit demi saudara loh ya. Jadi saudara yang sehat baca Alkitab agak amin. Ya, lalu ayat yang ke berapa sekarang? 25 ya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka akan perkara yang sia-sia. Ayat 26. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus dan yang Engkau urapi. 28. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30. Untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sampai di situ dulu. Saudara, ketika Yesus mati, murid-murid sudah dipenuhi Roh Kudus di loteng ya, pada waktu itu pencurahan Roh Kudus. Lalu mereka ini mulai memberitakan Injil kerajaan Allah. Tetapi seperti yang sudah difirmankan, bahkan zaman Daud dahulu, bangsa-bangsa akan rusuh untuk apa, saudara? Untuk ya dikatakan memerangi, bahkan untuk membenci orang-orang yang diurapi oleh Tuhan ya. Lalu Injil itu mulai dihambat, bahkan sampai saat ini kita lihat, saudara ya, ketika kita mau memberitakan Injil memang tidak gampang, tidak mudah.
Ya ada saja tekanannya. Kenapa? Karena setan nggak mau orang diselamatkan. Tapi kita harus selalu punya api Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Orang itu tanya sama saya, saudara, bayangkan saya ini bulan ini 3 minggu saya itu nggak pulang Jakarta loh. Saya keliling ya penginjilan. Mereka bilang, ibu tuh nggak capek toh. Kalau ditanya capek ya capek, saudara. Enak tidur di rumah atau jalan-jalan di Plaza Indonesia, ya toh? Seperti saudara-saudara ini. Ya enak nge-mall, ngafe, ngopi, ya toh? Tapi ya itulah panggilan saya sebagai seorang penginjil. Ya saya harus pergi. Saya tepar kemarin 2 hari benar-benar tidur ya, dan besok pagi subuh saya harus berangkat ke Luwuk Banggai di kabupaten di Luwuk Banggai itu di kepulauan, saudara. Ya, orang bertanya, ibu kenapa ibu bersemangat? Karena sudah ada 1.300 pendeta dari pedalaman dari berbagai organisasi berkumpul di sana untuk kami mengadakan seminar 3 hari dan KKR 2 malam. Apa yang membuat saya menyala, saudara? Ya karena api penginjilan itu loh. Tapi hari-hari ini saya lihat itu tidak ada loh di orang Kristen. Saya bingung yang berubah ini Roh Kudusnya atau orang Kristennya? Halo? Ya saudara, kita ini semua disuruh memenangkan jiwa loh. Itu bukan tugas saya toh atau Pak Konrad aja. Tapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk memenangkan jiwa loh. Karena waktu kita nanti menghadap Tuhan mati, Tuhan nggak tanya jumlah depositmu berapa. Tuhan nggak tanya jumlah rumahmu berapa. Dia nggak tanya mobilmu merek apa. Dia nggak tanya jabatanmu di dunia apa. Itu semua nggak masuk hitungan Tuhan. Tetapi Tuhan akan tanya, berapa banyak jiwa yang sudah kau bawa bagiku. Di mana kita ini sambil bekerja, sambil melayani, kita harus terus memberitakan Injil kebenaran. Amin, saudara. Ya. Kemana kita harus beritakan? Nggak usah berdoa begini, Tuhan kirim aku ke Bangkok. Kata Tuhan, kejauhan keles. Ya, saudara nggak perlu berdoa ke Bangkok dulu, atau ke Singapura, atau ke Amerika. Kirim aku Tuhan ke Alaska. Cuma ada beruang di sana. Ya, di mana saudara harus memberitakan Injil? Di komunitasmu, kepada sahabatmu, kepada orang yang ada di sekelilingmu. Karena Alkitab berkata, tuaian itu menguning, tapi penuai sedikit. Bayangkan sudah berapa puluh tahun saudara jadi Kristen. Itu yang Rasul Paulus bilang. Kalau ditinjau dari segi umur, saudara ini harusnya sudah jadi pengajar. Amin. Tapi kan kebangetan, asas-asas dari kekristenan aja banyak yang belum ngerti. Halo saudara, ayo kita buka mata kita. Satu saat Tuhan datang atau kita mati, kita harus bertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan loh. Karena dengar ya jabatanmu, kekayaanmu, semua yang kita lakukan di bawah dunia ini tidak akan ditanya. Percayalah. Yang Tuhan cuma tanya, sudahkah engkau melakukan kehendakku? Makanya saya juga kemana-mana saudara, saya selalu rindu untuk memberitakan siapa Yesus itu kepada semua orang. Saya pernah cerita dulu di pesawat, saya ketemu satu orang ibu. Saya duduk di sebelahnya saudara. Ya lalu karena saya sendiri, ibu itu juga sendiri, saya tanya, ibu dari mana? Oh saya dari kota ini bu, saya itu mengunjungi anak saya. Anak saya di kota ini tuh kaya banget bu. Ya semua anak-anaknya sekolah di luar negeri. Anak saya itu yang di sini kaya banget itu main minyak bu. Saya bilang, oh licin ya. Licin main minyak saudara. Lalu dia mulai pamer sama saya. Satu cucu saya di Belanda, satu di Australia, satu sekolah di Amerika. Jadi saya ini kerjaannya setiap bulan itu keliling-keliling bu, jalan-jalan sambil lihat cucu. Dia pamerkan semua saudara, kesuksesannya di dunia. Lalu ketika dia diam, saya tanya gini, wow berarti ibu bahagia banget ya dengan hidup ibu ini di dunia. Anak-anak semua sudah jadi orang, ada yang minyak, ada yang ini. Ibu pasti ya sangat sempurna. Lalu dia bilang begini, tapi enggak gitu juga bu. Saya ini datang ke kota ini, ibu tahu nggak buat apa? Saya menghadiri sidang perceraian anak saya. Lalu dia mulai sedih. Jadi setiap orang itu ternyata punya kisah masing-masing dalam hidupnya. Sekalipun dibalut dengan kebahagiaan palsu di luar,
tapi di dalam ternyata punya kisah. Lalu saya bilang, oh anak ibu yang main minyak itu? Iya bu, ini mau cerai. Kasihan anak-anaknya semua masih muda-muda, belum menikah, papa mamanya mau cerai. Anak saya lagi yang satu di Jakarta, istrinya selingkuh bu. Lalu saya tanya sama ibu itu, maaf ya bu, ibu percaya Tuhan? Iya. Lalu kalau ibu mati, ibu percaya nggak masuk sorga? Terus dia bilang, kalau saya tuh kan percaya ya bu, nanti kalau saya mati, saya diciptakan kembali. Saya lahir kembali, jadi apa bu? Ya kalau saya hidupnya baik, amalnya baik, saya jadi manusia lagi yang lebih mulia dari saya. Tapi kalau saya amal ibadahnya enggak baik, nanti saya dicipta lagi jadi binatang. Oh binatangnya apa ya bu? Ya apa aja bu, bisa anjing, ya kalau dicipta jadi anjing puji Tuhan ya bu, apalagi anjingnya lucu. Ya pasti ditaruh di kamarnya orang kaya, dibikinin kamar. Sekarang kan banyak orang lebih sayang anjing daripada sayang orang kan. Ya buat anjing segala-galanya. Ada yang diulang tahunin, dipestain saudara ya. Saya bilang coba ibu bayangkan kalau ibu terlahir jadi kecoa. Ya orang kalau ketemu dogi yang lucu bisa gini, halo dogi, lucu lucu lucu. Tapi kalau jadi kecoa, saudara pernah ketemu kecoa dan gini, halo kecoa, imut banget. Ada begitu? Pasti saudara kelainan jiwa. Orang itu kalau ketemu kecoa pengen apa? Ampuni mereka Tuhan. Ya, orang kalau ketemu kecoa pengen bunuh. Saya itu langsung ambil semprotan baygon. Saya semprot sampai mati. Nggak ada orang ketemu kecoa pengen nyayang. Ibu bayangkan bu, kalau ibu terlahir jadi kecoa, lalu dia berpikir, iya juga ya Bu Debbie ya. Atau terlahir jadi tikus. Bu, saya mau kenalkan sama ibu jalan kebenaran. Lalu saya bersaksi sama dia bagaimana Tuhan selamatkan saya. Saya cerita bagaimana Yesus mengubah hidup saya. Ya, lalu dia dijamah Roh Kudus. Saudara, terakhir saya bilang, ibu mau nggak saya doakan bu? Saya berdoa buat dia saudara di atas pesawat. Ya, ketika saya doakan, apalagi pramugari berkata, kita sedang ada dalam cuaca buruk. Ya, kenakan sabuk pengaman. Jadi ketika amin saya berdoa, saya bilang, bu, kalau ibu mati sekarang, ibu yakin gak masuk surga? Saya percaya bu, kalau saya berada di dalam Kristus. Dia bilang begini, ada tetangga saya yang setiap minggu ngajak saya ke gereja bu, tapi saya nggak pernah mau. Tapi sejak ibu mendoakan saya ini, nanti besok minggu saya mau cari tetangga saya mau ikut dia ke gereja. Amin saudara. Harusnya kita ini punya api yang membara. Ketika ketemu orang itu, langsung di otak kita ini target saya nih. Saya dulu itu, jadi orang itu mau menginjil itu seperti sales asuransi. Ada di sini yang jadi agen asuransi? Saya dulu pernah saudara. Ya, saya setiap minggu dulu top agent terus. Bagaimana nggak top agent? Setiap minggu 6-7 case saya closing. Itu saya lihat orang tuh, saya lihat target nih. Harusnya seperti itu kita nih menginjil. Kalau lihat orang, wah target nih, usahakan sampai closing, amin. Nggak ada amin lagi. Ngomong amin aja malas ini orang-orang ini. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ingat loh saudara, kita diselamatkan bukan cuma untuk diri kita sendiri. Ya, kita harus selamatkan orang lain. Anak-anak muda, engkau punya teman di sekolah, di kampus, kenalkan dia sama Yesus. Amin. Coba kita lihat di sana. Ketika akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap, mereka itu ditangkap kenapa saudara? Karena mereka mendoakan orang, mereka menginjili orang, lalu orang itu kemudian percaya. Ketika itu ya kaisar dan para imam-imam kepala ini merasa terusik ya, jangan sampai orang-orang ini dimenangkan bagi Kristus. Lalu Yohanes dan Petrus ditangkap. Mereka tanya, kamu tuh mendoakan mereka tuh pakai kuasa apa? Mereka bilang, pakai kuasa Yesus yang sudah kamu salibkan itu. Lalu akhirnya mereka ditangkap dan mereka dicari alasan untuk dipenjara. Tapi kemudian Petrus dan Yohanes berkata, dengan alasan apa kamu itu mau memenjarakan kami? Tidak ada alasan, apakah karena kami menyembuhkan orang lalu kalian akan penjarakan kami? Ya, akhirnya para imam-imam kepala dan para ya
prajurit di situ berkata, baiklah kami lepaskan kamu, tapi dengan satu syarat, kamu jangan lagi menginjil. Saudara perhatikan doa mereka, saudara lihat ini yang luar biasa ya. Ayat yang ke-29, coba kita baca lagi saudara. Mereka itu berdoanya gini loh, yang luar biasa yang saya lihat di sini saudara. Ketika mereka diancam untuk memberitakan Injil, mereka tidak berdoa gini, Tuhan bunuh semua itu orang-orang yang mengancam kami. No, tapi doa mereka adalah apa? Dia bilang 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini apa? Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Mereka tidak berdoa supaya orang-orang itu mati. Jangan saudara, sebaliknya minta roh keberanian. Karena hari-hari ini untuk mengucapkan Injil dari mulut kita rasanya itu berat. Iya apa iya? Saudara ketemu temanmu mau ngomong Tuhan Yesus berat enggak? Halo? Berat kan? Anak-anak muda, kau takut dihakimi. Nanti dibilang sok rohani, sok suci, sok kudus. Tidak boleh loh. Karena kita harus menginjil sebelum Tuhan datang kali yang kedua. Kita sedang berpacu dengan waktu. Tuhan masih mengulur waktu supaya semakin banyak orang diselamatkan. Dan ini tugas kita. Lalu saudara dikatakan di sana, akhirnya mereka pulang kepada teman-teman mereka dan mereka berdoa bersama-sama di dalam satu komunitas sel, kumpulan orang-orang benar. Waktu mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kenapa mereka berkumpul bersama? Karena firman Tuhan bilang, di mana 2-3 orang berkumpul bersama, berdoa kepada Yesus, maka Tuhan mendengarkan mereka. Mereka menjadi kuat. Lalu kita lanjut ayat 32. Nah ini dia. Cara hidup jemaat ya. Ayat 32 kita baca bersama 1, 2, 3. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini susah enggak saudara? Kalau zaman sekarang susah enggak? Susah loh. Punya saya, punya saudara juga punya saya. Untung di saya dong. Ya, punyanya saudara jadi punya saya juga. Nggak ada yang bilang punyaku, ya. Tapi ini gereja mula-mula. Sekarang ini nggak tahu ya. Orang semua lebih ya kepada kepentingan diri sendiri. Ayat 33 kita baca. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah karena mereka sehati dan sejiwa. Sekarang ini jangankan di satu komunitas, di rumah tangga aja suami istri itu jarang yang sehati sejiwa. Ya, sehidup semati, satu hidup satu. Ya itu yang terjadi. Tapi zaman dulu dalam komunitas mereka sehati sejiwa. Lalu dikatakan ayat 34. Nah ini saudara sebelum syok membacanya persiapkan mentalmu. Ya kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Wow enggak? Zaman sekarang ini terjadi? Rumah, tanah dijual. Tapi ini bukan pendeta yang suruh. Kerelaan. Kalau nggak rela jangan. Dulu ada jemaat datang sama saya, Bu, saya sekarang nggak punya rumah. Kenapa? Soalnya dulu ada pendeta suruh saya jual rumah saya untuk diberikan untuk penginjilan misi. Jadi saya kasih semua uangnya sama dia. Terus sekarang saya gimana? Saya bilang, kau pergi tinggal sama itu pendeta itu yang suruh kau jual rumah. Ya jangan datang sama saya. Kenapa kau saya yang dapat pahitnya?
Sana yang dapat enaknya, saya yang dapat pahitnya. Saudara, ini kalau rela, bukan karena paksaan. Zaman dulu ketika orang dijamah Roh Kudus, mereka tuh terbakar, saudara. Ya, bukan hanya uang yang mereka beri, rumah, tanah dijual untuk kebutuhan bersama-sama. Hari ini saya tidak suruh saudara jual rumah, saya nggak suruh saudara jual tanah, tapi kita ambil spirit dari jemaat mula-mula dalam kelompok sel yang benar. Tidak ada yang berkekurangan, mereka saling berbagi. Mari kita mulai perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Kita berbagi, saudara. Karena saya mau ngomong, untuk bisa berbagi itu adalah anugerah Tuhan loh. Tidak semua orang bisa berbagi. Makanya kemarin saya masuk, ada orang WA ke saya, Bu, ini gereja kami. Dia kirim foto-foto, saudara. Saya survei lewat beberapa teman, benar nggak ini gereja mereka keadaannya seperti ini? Lalu dia bilang, iya Bu, memang benar, mereka itu gerejanya seperti itu. Ketika saya dapat begitu, baru saya ngomong, oke, nanti kita akan bangun, ya kamu pergi ke toko bahan bangunan, tanya yang dibutuhkan apa-apa aja, saya transfer ke toko bangunannya. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, ini adalah anugerah. Kenapa saya bilang anugerah? Karena tidak semua orang bisa dapat kesempatan untuk berbuat baik. Nggak semua orang berbuat baik di tempat yang tepat loh, saudara. Bukan di tempat yang tidak tepat. Ya, saya ingat dulu ada satu orang ibu, dia WA kepada saya, dia bilang, Bu Debbie, saya beberapa minggu ini baru menemukan channel ibu di YouTube. Saya baru menyadari, Bu, bahwa ternyata selama ini saya hanya hidup untuk uang, cari uang. Dia punya tambang, saudara. Dan akhirnya dia bilang begini, Bu, boleh nggak saya mau ikut ibu ke daerah-daerah? Saya juga pengen ketemu pendeta-pendeta di pedalaman. Saya bilang, ayo kalau ibu mau. Oke ya Bu, nanti saya ikut ya Bu. Saudara, baru dia bilang begitu, seminggu kemudian dia WA saya, Bu, saya kan memang ada sakit beberapa waktu ini. Saya check up ke dokter kemarin, dokter menyatakan saya kena kanker otak stadium akhir. Jadi ini lagi pergumulan apakah saya harus dioperasi atau tidak, karena dokter bilang itu harus dioperasi. Ibu doakan ya Bu, saya pengen pelayanan bareng ibu. Akhirnya saudara, dia dioperasi. Hanya dalam waktu beberapa saat, tiba-tiba sejak dioperasi dia koma, tidak sadar sampai meninggal. Saya itu bertanya sama Tuhan gini, Tuhan, bahkan untuk berbuat kebaikan pun, itu semua ternyata ada waktu Tuhan. Ada orang yang rindu, kepengen membalas cinta kasih Tuhan, tapi nggak dapat kesempatan, saudara. Iya, karena itu, mari kita bertumbuh dalam satu komunitas yang sehat. Kenapa, saudara? Kita harus bertumbuh dalam satu komunitas yang sehat. Yang pertama, karena firman Tuhan berkata, coba kita buka bersama saudara, ya, dalam 1 Korintus, ya. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Mengapa kita harus ada dalam komunitas yang benar, yang sehat, bertumbuh di sana? Baca bersama 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ternyata orang yang tersesat itu bukan dia yang pergi berdoa di bawah pohon pakai asap-asap, bukan. Orang yang tersesat bukan hanya ketika kau pergi ke dukun, tetapi ayat ini dengan jelas berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Jadi waktu kita salah bergaul di satu komunitas yang salah, kita ini akan gampang tersesat. Karena kebiasaan baik kita perlahan akan mulai berubah menjadi buruk. Hati-hati dengan komunitas di mana saudara berada. Di kantormu, di kampusmu. Waktu engkau mulai hidup dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, bertahanlah di sana. Saya banyak orang datang, Bu, tadinya saya ini tidak merokok, tapi karena semua teman-teman saya merokok, terpaksa saya merokok. Kamu nggak perlu ikut merokok ketika kamu ada di komunitas yang begitu. Saya ini tadinya nggak suka dugem, Bu, tapi sejak saya bergaul dengan teman-teman di kampus saya, mereka suka dugem. Akhirnya sekarang saya dugem. Jadi tiap malam dia dugem, dunia gemetar. Ya, jangan saudara.
Mari kita berdoa supaya kita ini terjaga dalam, kenapa kita harus ada dalam komunitas yang sehat? Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Yang kedua, kenapa kita harus ada di komunitas yang sehat? Karena kita butuh nasihat yang benar. Dalam hidup ini sering kita menghadapi persoalan masalah, kita perlu mendapatkan nasihat. Kalau engkau ada di komunitas yang benar, nasihatnya juga benar. Tapi waktu kau ada di komunitas yang salah, ya, misalnya anak muda curhat, aduh gua tuh di rumah orang tua gua ribut terus, mau ngapain ya udah dugem aja lu, mabuk ngapain juga lu urusin. Salah lo. Tapi ketika engkau bergaul dalam komunitas anak Tuhan, kita akan saling mengingatkan, doa datang sama Tuhan. Ya, saudara, hari-hari ini untuk mendengarkan nasihat yang baik itu sudah jarang. Yang ketiga, kenapa kita harus ada dalam komunitas yang baik, bertumbuh dalam iman? Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan Tuhan, kita butuh bersinergi dengan orang lain, sebab mujizat juga terjadi lewat orang lain. Saya berdoa saudara, biarlah kita hari-hari ini menetapkan hati kita, di mana kita mau bertumbuh, masuklah dalam komunitas yang benar, di sel-sel, di komunitas yang baik, jangan hanya ke gereja seminggu sekali. Tidak cukup, saudara perlu bersekutu dengan orang-orang percaya, di mana kita saling membangun di situ, saling memuji, menyembah Tuhan, dan iman kita semakin dikuatkan. Kalau hari ini engkau berada di komunitas yang salah, keluar dari situ saudara. Saya pernah melayani seorang laki-laki, dia homoseksual, dan dia datang sama saya, dia mengaku, Bu, saya ini seorang homo, tapi saya mau bertobat. Yesus berkata, dia datang ke dunia bukan untuk orang baik, sebab orang sakit yang butuh dokter. Tapi orang akan sembuh kalau dia merasa dia sakit. Masalahnya banyak orang sakit tidak merasa sakit. Dari mana awal pemulihan itu terjadi? Waktu kita punya kerinduan mengakui bahwa kita sakit. Tapi kalau orang bilang lu sakit loh, enggak, saya sehat kok. Lah bagaimana kau bisa sembuh? Ya, kalau kita ada dosa, sadarilah dosa itu, pengenlah untuk bertobat, pengen berobat, bukan cuma bertobat tapi berobat supaya kau sembuh. Dia menyadari dia sakit, dia bilang saya mendengarkan khotbah ibu dan saya mau pengakuan, Bu, saya sakit, Bu, saya homo. Apa yang harus saya lakukan? Orang-orang berkata homoseksual gak bisa sembuh. Saya bilang tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau bisa sembuh. Dosa apapun juga yang hari ini sedang saudara hidupi, saudara bisa dilepaskan asal kau mau bertobat. Amin. Lalu saya bilang yang pertama harus kau lakukan, keluar dari komunitas itu. Kamu punya komunitas? Punya, Bu. Kami sering party. Ya, di gym juga saya punya komunitas ya, kita ketemu. Ya, biasa yang six pack itu. Ya, makanya cewek-cewek jangan cari cowok six pack. Biasanya udah punya cowok. Ya, cari aja yang one pack, itu normal itu. Ya. Jadi saudara, dia bilang, "Iya, ada komunitas kami, Bu." Yang pertama, kamu keluar dari situ. Keluar dari grup WA-nya. Ya, kalau perlu blokir semua. Untuk hidup benar, memang ada harga yang harus dibayar. Kita harus benar-benar putus hubungan. Jangan mau, ya. Saudara nanti akan terus dibawa kalau saudara akhirnya dia lakukan itu saudara. Dia blokir semua, dia keluar dari grup-grup itu, dia mulai bertumbuh. Dan saudara tahu, dia disembuhkan Tuhan. Terakhir dia WA saya, "Bu, puji Tuhan, sekarang saya sudah menikah." Yang duluan saya tanya, "Suamimu, istrimu cewek apa cowok?" Puji Tuhan dia bilang cewek. Oh haleluya, berarti sembuh saudara ya. Tapi ya karena dia mau niat keluar. Jadi anak muda dan juga orang tua yang terikat dosa hari ini, pilihlah komunitas yang benar. Itu nomor satu. Ini kelihatannya sepele, tapi ini adalah yang firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Kalau kau sudah baik, tapi kau terus ada dalam komunitas yang buruk, itu pasti akan menjatuhkan kau. Saya kasih satu contoh terakhir, para imam musik boleh naik. Satu kali ada hamba Tuhan, dia punya burung beo. Burung beo itu kan pintar kalau dilatih ya. Ada jemaat juga punya burung beo. Satu kali jemaat ini bertamu ke rumah pendeta. Burung beonya teriak, "Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, shalom." Jemaatnya bilang, "Ih, Pak Pendeta, burungnya Pak Pendeta kok pinter ya, ngomongnya shalom. Saya juga punya burung beo." Terus
Tapi kalau ketemu orang dia bilang kurang ajar, setan. Padahal kan burung beo itu tergantung yang dia dengar tiap hari toh. Berarti kan nih bapak ini sama suami, istri di rumah pasti setan-setan kurang ajar terus ini. Makanya burung beonya meniru. Jadi dia bilang gini, Pak Pendeta, boleh nggak burung beonya saya pinjem 1 minggu aja tak bawa ke rumah, supaya burung beo saya bisa shalom, haleluya, puji Tuhan. Oh iya silakan, dibawalah seminggu. Seminggu kemudian dibalikin. Begitu balik ke rumah ketemu Pak Pendeta, dia bilang, setan kurang ajar. Pak Pendeta bilang, lah kenapa burung beo saya jadi begini? Berubah ke hal yang buruk lebih gampang daripada berubah ke hal yang baik. Jangan merasa kuat dengan hidupmu. Oh saya kuat kok Bu, saya mau melayani mereka. Ada dulu pendeta, dia datang ke tempat pelacuran tiap malam. Alasannya untuk menginjil. Dan apa yang terjadi? Bukan pendeta yang menggarami pelacur, malah pelacur menggarami Pak Pendeta, ya. Lalu terjadilah hal-hal yang diinginkan. Pendeta selingkuh dengan pelacur. Jangan merasa kau kuat. Burung beo yang shalom, haleluya, bisa jadi setan kurang ajar lah ini. Kenapa? Berubah ke hal yang buruk lebih cepat. Karena kita semua punya apa? Bibit dosa. Makanya tentukan komunitasmu sekarang, anak-anak muda juga tentukan sekarang. Karena waktu Tuhan datang, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari hidup kita. Mana para imam musik ya? Saya percaya saudara, waktu kita rindu menggenapi firman Tuhan, maka kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saudara, firman Tuhan berkata, di akhir zaman yang kudus akan semakin kudus, yang fasik akan semakin fasik. Mari kita tentukan hari ini kemana kita akan membawa hidup kita. Firman Tuhan berkata, akan ada perbedaan di hari-hari yang terakhir. Kita tidak punya pilihan selain menetapkan hati kita untuk ada di komunitas yang benar, bertumbuh dalam pertumbuhan iman yang benar. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir. Biarlah kami rindu untuk menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Karena ada begitu banyak janji yang Tuhan beri bagi kami. Dan itu akan terjadi ketika kami sungguh-sungguh menghidupi setiap firman Tuhan. Tanamkan kami dalam komunitas yang benar. Dan beri hati kepada kami yang penuh belas kasihan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya kami dengan api yang berkobar memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya satu saat ketika kami berdiri di hadapan Tuhan, kami dapat mempersembahkan jiwa yang kami bawa untuk diselamatkan bagi Kristus. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus yang mengajarkan kepada kami kekuatan dan kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati Om. Amin saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang berkati. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan secara tunai melalui amplop yang sudah tersedia di kursi Bapak Ibu Saudara. Atau secara non tunai Bapak Ibu Saudara bisa scan QR code yang tertera di amplop. Atau bisa swipe di mesin EDC yang sudah disediakan di depan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan karena Tuhan sudah memberi yang terbaik, sudah memberikan hidupnya bagi kita. Mari siapkan hati kita, kita beri yang terbaik, yang layak untuk Tuhan lewat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di malam sore menjelang malam hari kami sudah diberkati oleh firman. Biarlah firman ini Tuhan memerdekakan kami. Kami tidak terikat dengan hal-hal buruk, tapi kami dibebaskan supaya hidup kami boleh mendapatkan hidup yang lebih baik. Karena itu Tuhan, biarlah lewat ini Tuhan pertemukan kami dengan komunitas-komunitas yang membangun, komunitas yang memberkati, komunitas yang membawa perubahan demi perubahan. Sehingga hidup kami boleh berdampak menjadi berkat, sehingga Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Debbie yang sudah menyampaikan firman, kembalikan kekuatan urapan baru dan berikan stamina yang prima untuk hidupnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan terus berkati pelayanannya ke depan bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang sudah diberkati, kami sudah diteguhkan dan saatnya Tuhan kami akan memberi, kami meresponi kebaikan kasih Tuhan lewat persembahan kami. Kami sadar Tuhan kalau kami memberi bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Jamah hati kami Tuhan untuk kami melakukan dan memberi yang terbaik yang layak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Tuhan berkati setiap bentuk persembahan kami. Ini tanda syukur hormat kami. Biarlah Tuhan yang berkati lewat usaha bisnis rumah tangga, lewat kesehatan masa depan kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan dijadikan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada belalang, pelahap, pelompat, pengeluaran tidak mestinya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Mari umat yang percaya katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara.